Oke, selamat pagi menjelang siang pemirsa, menjelang waktu salat Jumat di hari Jumat 4 Juli 2025 ya, 8 Muharram 1447 Hijriah. Teman-teman semuanya, kita terusin lagi membahas pasca pengrusakan rumah singgah yang dipakai oleh kalangan Kristen ya untuk melakukan retreat di Cibatu, Sukabumi. Saya dikagetkan juga bahwa ketujuh orang yang ditersangkakan untuk pertanggungjawabkan perbuatannya itu baru saja kita dapat kabar bahwa ketujuh orang itu diberikan penahanan, diberikan ya suspension ya, karena dijamin oleh Kementerian HAM, Kementerian Hak Asasi Manusia atau Ministry of Human Rights of Indonesia. Karena nggak tahu lah kenapa kok bisa kayak gitu, dan ini sontak menuai kecaman yang truk dan luar biasa dahsyat ya dari kawan-kawan saya, terkhusus mungkin ya. Jadi teman-teman semuanya, ini kaget sih. Tapi saya juga harus mengatakan apa adanya gini deh. Berdasarkan sampel kejadian yang saya alamin aja deh, kalau boleh. Pertama ya, saya harus mengatakan apa adanya bahwa semua agama itu punya penganut yang tipikalnya itu macam-macam. Ada yang fanatik buta, berpemikiran sempit. Ada yang berpemikiran tertutup gitu ya. Orang kalau sudah begitu, maka ia akan menginterpretasikan ajaran agamanya itu dengan penuh kekakuan, dan dia akan bersikap eksklusif. Padahal agama itu dilahirkan, semua agama mendidik umatnya itu untuk menjadi orang yang inklusif, bukan eksklusif. Nah, kalau orang itu menjalankan agama secara tertutup ya, dengan pemikiran tertutup, dengan pola pikir yang sempit, close and narrow minded gitu ya, ya dia akan memusuhi orang yang berbeda dengan dia, bahkan dari satu agamanya sendiri, tapi pandangannya berbeda dan pandangannya berbeda, pasti akan dimusuhi juga gitu loh. Tapi ada juga yang modelan kayak saya, yang sentris. Saya orangnya sentris teman-teman, ada di tengah. Saya selalu berusaha untuk bersikap middle of the road, in the middle of the road on certain issues ya, terutama dalam hal agama ini. Ada yang seperti itu. Itu kalau dalam bahasa Latinnya itu disebut via media, in the middle of the road, berada di jalan tengah ya. Tapi ada juga
orang yang punya pemikiran yang terbuka, yang berpemikiran luas. Ada teman-teman, nah ini terbagi dua. Yang pertama tadi adalah yang via media, yang middle of the road. Dan yang kedua ada orang yang boleh kita katakan orang ini tuh very pluralistic. Orang ini sangat plural, tapi bisa juga menjadi di level yang lebih tinggi lagi, menjadi orang yang liberal dalam hal ini. Itu bisa kejadian seperti itu, bisa teman-teman. Nah, semua agama pasti punya pengikut, penganut yang ada di dalam dua spektrum ini. Yang satu pemikirannya tertutup, ya, pemikirannya sempit, yang menginterpretasikan agamanya secara kaku, tertutup, secara baku gitu ya. Ibaratkan kayak kayak batu gitu ya. Ibaratnya orang beragama kayak batu, ya, living your religious life like a stone, ya, keras, kaku gitu ya, keras, kaku, gitulah pokoknya. Udah gak alami lagi ya Mbak Wi ya. Kita ke sana aja. Orang menjalankan agama dengan keras, dengan kaku, dengan itulah pandangannya juga pandangan yang keras gitu kan. Itu. Nah, di satu sisi ada juga orang yang menjalankan agamanya dengan pemikiran terbuka, dengan pandangan yang luas, pandangan yang terbuka. Dan orang cakep juga tuh cewek, bisa bikin ayam sampai lompat. Lanjut ya teman-teman ya. Tuh intermezzo aja tadi. Jadi teman-teman semuanya, terusin lagi. Ada orang yang kemudian yang kita bahas ini, dia menginterpretasikan agama itu dengan terbuka, dengan terbuka, dengan pola pikir yang luas, dengan pola pikir yang mantap, dengan pola pikir yang ya boleh kita bilang luas lah. Intinya itu, garis besarnya itu, on the big note-nya ya, wide minded lah. Dan dia lebih toleran terhadap orang yang berbeda dengan dia gitu. Dengan satu agamanya, dengan orang yang berbeda pandangan dengan dia, itu dia toleran. Nah, itu orang yang menjalankan dan menginterpretasikan agama itu dengan pandangan yang amat terbuka, teman-teman. Bedanya itu di situ. Bedanya di situ. Orang kalau menginterpretasikan, menerjemahkan agama dengan pola pikir yang tertutup, dengan pola pikir yang sempit, dengan pola pikir yang kacau balau gitu ya, yang ada tuh hanya satu kesimpulan, apa? Kebencian. Ya, pegang omongan saya. Orang kalau menginterpretasikan agama hanya dengan modal pemikiran sempit, hanya modal tafsir tunggal, hanya dengan modal apa lagi? Modal pemahaman tunggal, modal pengajaran yang kaku gitu ya. Udah kaku, kikuk lagi. Paket komplit. Kaku, kikuk, keder lama-lama nanti jadi. Ya. Udah, kalau udah itu semua udah kacau hidup. Ya. Dan itu di semua agama ada, teman-teman. Gak cuma Islam doang, semua agama ada. Kalau di Islam mungkin kita taruhlah mungkin sebutnya Wahabi, ya kan? Wahabi. Kalau di Judaism apa nama Zionis, ya?
Kalau Kristen apa itu nama evangelical Protestan gitu ya. Macam-macam banyak teman-teman. Jadi nggak bisa kita menyalahkan, wah ini orang ini, tergantung orangnya teman-teman. Kita nggak bisa menggeneralisir satu agama itu dengan satu agama itu dengan hal-hal yang menurut kita adalah hal yang kita tidak suka gitu loh. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa, sampai kiamat pun nggak bakal bisa. Percaya deh. Ya lanjut teman-teman, ternyata ya yang saya incar gak ada. Jadi teman-teman ya, semua agama tuh ada. Gak bisa kita menggeneralisir satu agama dengan penilaian-penilaian kita yang sempit. Contoh ya, misal Kristen kita generalisir dengan Islamofobia, anteksionis Israel, ya, anti-Israel, pendukung Israel dan sebagainya. Islam diasosiasikan dengan kekerasan, terorisme, apalagi brutalisme, seksis, misoginis, apalagi macam-macam, banyak ini undeniable, ya, undeniable banget penilaian seperti itu, ya. Nyatanya enggak, atau Jewish atau Judaism identik dengan apa? Zionis, ya, brutal, murderer, pembunuh maksudnya, dan seterusnya. Nggak bisa kita kayak gitu teman-teman, nggak bisa kita menggeneralisir kayak gitu. Nyatanya ada Kristen yang tidak Islamofobia, ada Kristen yang tidak dukung Israel, ya, anti-Sionis, ya. Contoh kayak Grzegorz Braun dari Polandia tuh, yang kemarin nyalon presiden, finish urutan ketiga di bawah Karol Nawrocki dan juga Rafał Trzaskowski. Itu kaget juga kita. Grzegorz Braun, ya, dapat finish nomor 3, padahal dari suara yang kecil banget dari partainya, tapi surprisingly dapat gitu loh. Dan ya biasalah, orang kalau yang tidak dukung Israel itu adalah disebut antisemit. Nyatanya kan nggak semua. Itu kan cuma tuduhan politik saja. Ya, ada Kristen yang tidak Islamofobia, ada Islam yang menolak praktik yang seperti yang terjadi di Sukabumi, banyak. Saya katakan aja. Gitu. Babu, katakan. Ada banyak teman-teman. Ada orang Islam yang tidak keras, tapi ada yang damai, ada yang baik, ada yang mantap, ya. Ada banyak teman-teman. Ada banyak. Ya, ada orang Islam yang tidak seksis, tidak misoginis, tidak apalagi yang seperti yang dituduhkan. Ada, teman-teman. Ada juga orang Judaism yang tidak Zionis tapi dukung Palestina, ada gitu. Nah, cuma suara dari orang-orang seperti inilah yang mungkin jauh di bawah yang dibayangkan, sehingga sering tenggelam dengan mereka-mereka yang kakas ini. Contoh seperti yang saya alami kemarin malam, lebih tepatnya baru ini, ya.
Kemarin malam saya kan biasa kan nugas azan salat Isya di Musola Al-Ikhlas Polsek Pesanggerahan, ya kan? Tapi karena Pak Haji Zainuddin yang nggak ada, jadi saya ngimam. Tapi nggak banyak yang sholat kalau saya ngimam. Masih pada nongkrong aja di warung. Pada kagak mau. Entar-entaran aja, belakangan aja gitu. Padahal bedanya saya yang imam sama Syekh Haji Zainuddin yang imam, letaknya di mana bedanya? Itu. Letaknya di mana? Ini kan nggak make sense dalam logika saya. Kok jadi ada pembedaan gini? Gitu. Ada yang bahkan sholat sendiri. Ya kalau yang sholat sendiri memang dia Wahabi, orang tabligh, orang papan, orang tabligh. Dia Wahabi tulen. Ya, dia Wahabi memang. Orang aliran sesat lah ini kalau boleh katakan. Hati-hati teman-teman, mereka ini pintar berkamuflase. Sebenarnya di dalam doktrin mereka ada yang sesat, tapi mereka pintar berkamuflase. Seakan-akan sunnah, bapakmu itu sunnah. Ini ikut manhaj, ikut ini apa? Padahal manhaj aja mereka gak ngerti. Biar gak ini nyatut nama para imam Rabi'atul Mazahib beserta para murid-muridnya, padahal mereka ini anti mazhab. Jadi mereka ini pintar mengcover up, dan mereka ini juga pintar merobek-robek, memecah belah persatuan umat Islam. Itu kejadian semalam yang saya alami di Polsek Pesanggerahan itu, yang saya alami. Mudah-mudahan lah ya, yang begini-gini ini segera dibuanglah dari bumi pertiwi Indonesia ini. Kita ini umat Islam ini satu sebenarnya, la ilaha illallah. Tapi ya inilah, ada orang yang mencabik-cabik, yang merobek-robek. Itulah yang kemudian saya sebut kadrun Yaman ini. Mereka berulah, tapi mereka juga punya pengepong. Makanya dua-duanya ini harus dimusnahkan lah dari bumi pertiwi Indonesia ini. Oke, saya sudah sampai di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.